Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan mengenai ekonomi Islam dalam perspektif tafsir tematik. Nah, dalam presentasi ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai definisi muamalah, yang kedua pengertian ekonomi Islam, yang ketiga prinsip dan dasar ekonomi. Slide sebelumnya dulu. Prinsip dan dasar ekonomi Islam, yang keempat karakteristik ekonomi Islam, yang kelima perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, dan yang terakhir kesimpulan. Masuk ke pembahasan kita yang pertama mengenai definisi muamalah. Nah, definisi muamalah ini dari segi bahasa berasal dari kata amala, yuamilu, muamalat, yang artinya perilaku atau tindakan terhadap orang lain atau hubungan kepentingan. Nah, dalam istilah, muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia, seperti jual beli, pernikahan, talak, dan lain. Pembahasan yang selanjutnya mengenai pengertian ekonomi Islam dalam Al-Quran dan hadis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengertian ekonomi Islam dalam Al-Quran dan hadis. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aikos dan nomos. Aikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos yaitu mengatur. Berarti dapat kita simpulkan bahwa ekonomi yaitu aturan rumah tangga. Dalam perspektif Islam, ekonomi dikenal dengan istilah iqtisad yang berasal dari kata qasdun yang berarti keseimbangan atau keadilan. Nah, kata al-qasdu tersebut dalam Al-Quran dan hadis memiliki beberapa istilah-istilah yang berkaitan. Yang pertama ada iqsid yang memiliki arti sederhana. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Al-Luqman ayat 19. Dalam konteks ekonomi, artinya menjelaskan bahwa dalam berekonomi kita itu tidak boleh berlebihan, tidak ada rasa sombong dan angkuh. Yang kedua yaitu ada kata qasdu. Qasdu dalam Quran surat An-Nahl ayat 9 itu artinya jalan yang lurus. Maksud dari kata tersebut dalam konteks ekonomi yaitu memberikan jalan yang lurus bagi orang yang dalam kondisi bengkok. Dalam ilmu ekonomi kita kenal dengan regulasi ekonomi. Yang ketiga yaitu ada qasidan. Qasidan itu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 42 yang artinya tidak seberapa jauh atau dekat. Dalam konteks ekonomi sendiri memiliki makna bahwa dalam mencari ekonomi kita tidak boleh bermalas-malasan. Harus sabar, tekun, semangat, serta tidak menipu orang lain. Sebenarnya kata qasidan tersebut pada ayat tersebut itu mengecam sekelompok orang-orang munafik yang tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berijtihad. Mereka itu enggan mengikuti karena menganggap tempat yang akan dituju tersebut sangat jauh. Padahal jika kita berusaha itu dekat. Yang selanjutnya yaitu muqtasidun yang artinya pada sebuah golongan yang adil dan istiqomah. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 66. Nah, dalam konteks ekonomi sendiri dapat kita maknai bahwa dalam berekonomi itu kita harus istiqomah gitu, serta adil. Yang selanjutnya itu ada kata iktasoda yaitu dipahami dengan arti hemat. Dalam konteks ekonomi itu dalam berekonomi kita tidak boleh boros.
Ya, selanjutnya yaitu ada materi tentang dasar dan prinsip ekonomi Islam dalam Al-Quran dan hadis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Prinsip dan dasar ekonomi Islam dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit bumi dan isinya selain daripada Allah, karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya. Yang kedua, adil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zolim. Yang ketiga, nubuwah. Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan mengajarkan jalan untuk kembali ke asal muasal segala sesuatu, yaitu Allah. Yang keempat, khilafah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Dan yang keempat adalah ma'ad atau hasil. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang karakteristik ekonomi dalam Islam. Nah, karakteristik ekonomi dalam Islam itu ada lima hal yang menjadi dasar, yaitu yang pertama, mengutamakan prinsip keadilan dan melarang riba. Nah, di dalam Islam itu kita tidak mengenal yang namanya riba, atau bisa dibilang juga tidak mengenal bunga. Kalau di Islam itu namanya bagi hasil. Sistem ekonomi berbasis riba sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Sistem tersebut mengutamakan prinsip keadilan, yakni adil dalam situasi menguntungkan dengan ketentuan nisbah bagi hasil, maupun adil dalam situasi yang kurang menguntungkan karena kerugian ditanggung masing-masing belah pihak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Seperti yang telah kita ketahui semuanya, ekonomi syariah bertujuan untuk mengarahkan penggunaan harta untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan individu. Makanya di bank syariah itu tidak ada yang namanya bunga. Bunga kan itu kan menguntungkan salah satu pihak saja. Itu. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu menghadirkan kebebasan ekonomi sesuai akidah. Kebebasan ekonomi dalam ekonomi syariah berarti setiap individu maupun golongan dan statusnya dapat bebas melakukan transaksi ekonomi. Hal ini terlihat dalam praktek syirkah, yakni bekerja sama dua belah pihak atau lebih dalam hal permodalan, keuntungan dan kerugian. Contohnya, pengusaha yang mencari investor untuk modal usaha dan investor yang menerapkan beberapa jenis syirkah ukut untuk menjalankan usaha bersama-sama. Lalu karakteristik yang keempat yaitu menyeimbangkan motif material, spiritual, rohani, dan jasmani.
Karakteristik syariah berikut ini adalah mendorong terciptanya keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan dalam aktivitas ekonomi. Keseimbangan yang dimaksud adalah motif material seperti keinginan untuk memperoleh harta dan keuntungan harus sejalan dengan motif spiritual untuk menjalankan syariat agama. Tujuannya agar pihak yang memiliki harta atau memperoleh keuntungan tidak menzolimi atau merugikan pihak lain. Itu ya teman-teman. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu poinnya karakteristiknya yaitu mengakui kepemilikan multijenis. Kepemilikan multijenis adalah pembagian kepemilikan harta yang Allah titipkan kepada manusia yang kemudian menjadi kepemilikan oleh individu baik perorangan maupun swasta, kepemilikan oleh publik atau milik bersama, dan kepemilikan oleh negara. Begitu. Itulah karakteristik ekonomi dalam Islam. Lalu poin selanjutnya tentang perbedaan ekonomi dalam Islam dan ekonomi konvensional akan dijelaskan oleh rekan saya, silahkan. Terdapat perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam adalah pengelolaan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan ekonomi konvensional pengelolaan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan berlandaskan adab filsafat materialisme. Kedua, ekonomi Islam memandang apa yang ada dan terjadi di dunia ini semua tunduk pada sunatullah dan menempatkannya dalam kacamata tauhid. Sedangkan ekonomi konvensional menganggap bahwa semua yang di dunia ini adalah materi atau kebendaan. Jadi bisa ditarik kesimpulan, ekonomi Islam merupakan tingkah laku manusia dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan berlandaskan ajaran Islam. Ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan bersama serta mengutamakan prinsip keadilan. Berikut ada beberapa daftar pustaka yang kita ambil sumbernya, yang kita sumber dari kita materi di atas. Lalu ada quotes, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ada juga, ini juga berkaitan dengan ayat dengan pepatah fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu ya teman-teman. Tadi yang buka adalah Ninda, maka yang nutup juga harus Ninda. Saya kembalikan ke Ninda. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada lebihnya semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.